Oke, so kita tengok friction. Opposes relative motion between two apa yang dapat page 5 menampak pakanan friction. Opposes relative motion between two apa? Objek tapi lebih tepat lagi. Permukaan two surfaces. Opposes apa? Opposes melawan relative motion ataupun intended relative motion. Ini Opposes relative motion between two surfaces. Sekejap, bila ada friction, two surface itu bergerak atau tak bergerak? Bergerak dia ada friction. Kalau tak bergerak dia mungkin ada friction enggak? Tidak. Bila dia tak bergerak, ada tak friction di antara surface itu? Ada tapi dia Kosong. Ada, in fact how you describe it lah? Kalau dia ada friction, dia tak bergerak, ada tak bermaksud dia ada friction? dia ada friction sir. Contohnya? Contohnya Kalau dia tak bergerak, dan kamu coba gerakkan dia, tapi dia tidak masih tidak bergerak, maksudnya ada friction. Iya. itu sangat Maybe depending on something. Itu yang kita mau tahu. Kali Bermaksud dia sebenarnya ada dua jenis sebenarnya. Satu ialah bila tiada movement, dan satu adalah bila ada movement. Buat movement enggak? Ada sudah English makbul. Ada movement, buat movement. So tiada movement. What's movement? There is movement enggak? Apa sendiri? Karena no movement, static friction namanya. static friction. Ada movement, Itu namanya kinetic friction. Ya namanya. namanya. Nama yang kita bagi. Tetapi balik kepada yang tadi. Kalau satu benda berat, kamu tolak dia tak bergerak. Kamu tolak dengan daya kecil, dia tak bergerak sebab dia ada friction. Kamu tolak dia dengan daya yang lebih kuat, masih dia tak bergerak. Bermaksud friction tadi dia anda juga dia meningkat. Kan? Kamu tolak dia dengan daya kecil, dia melawan dengan daya kecil. Kamu menolak dengan daya besar, dia pun melawan dengan daya yang besar. Sehinggalah kamu, maksudnya semakin besar daya kamu bagi dia semakin besar dia punya. Bukan Newton third law ini. Ini bukan Newton third law, hanya dia memang begitu. Sehinggalah daya kamu cukup melebihi dia punya. Dia sampai satu tahap dia akan okeylah kamu mau gerak-gerak lah. Bermaksud dia ada dia punya limit juga. Itu kita panggil limiting static friction. Maksudnya kalau mau gerak ke orang dia tak mau gerak, kamu buatlah sampai hatinya segera. Sebab dia ada limit juga tuh. Yang putus asa sampai dia sampai limitnya. Ya, tetapi kedua limiting static friction bukan static friction. Limiting static friction dengan kinetic friction, kedua-duanya mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu independent. Surface area, kamu rasa dulu ya. Lebih besar dengan lebih kecil surface area, kamu rasa dia akan lebih tinggi friction atau lebih kecil? lebih besar ini. Kalau surface area besar, Ya, lebih besar frictionnya. macam kan? Ya. Macam kan? Tapi in fact it is independent.
Maksudnya tidak bergantung. Iya. Tapi tadi ada punya Independen. Macam mana sih? surface kan sama sisi. Macam mana tahu? Pengen juga sih. Iya, Pak. Tapi kalau mau kira dia punya area surface macam tak boleh. Tapi logika dia suka dari besar ke kecil, tapi posnya sama. Jadi kan objek Tidak bergantung. Macam apa? Kan depend tu Objek yang bergantung. di Depend. atas objek kalau base-nya enggak. Okay, so it dependent on, dia bukan bergantung kepada luas tapi sudah tentu type of surface. Kan ada licin ke kasar. Kalau Right. kasar putih gitu. Tetap, dan juga dia bergantung kepada normal reaction. Tidak panas. Yang A tidak semestinya MC. berat kan? Sometimes dia berat, sometimes dia senang. Yang Ini yang paling senang. Yang objek terasa. Yang actually A is just apa kan? Dari dulu kita belajar A itu sebenarnya hanya surface push surface. Surface push tekannya kaki dan sebagainya kan. Which means kata pun kamu guna tangan jalan. Tangan dengan tangan. Kalau kamu kenakan A yang tinggi, maksudnya kamu push dengan force yang tinggi. Kemudian kamu coba gerakkan atas bawah. Memang sama-sama. Atas bawah. Atas bawah. Atas bawah lah, mau pilih menyebut Ghost. lebih tinggi kan? Kalau kamu push dengan lebih tinggi kan? Ya. Kalau sedikit dia tapanya kan, itu biasa saja. Kalau kamu push, Oh, tekan kan itu dia punya layar kan? Kalau ini Tapi sudah juga bergantung kepada pelajuan. jalan tak usah periksa tengok lah. Boleh licin ke tidak? Oh, type of surface ya, type. Kalau kasar tinggi lah. Tapi kenapa dia tak independen surface dia? Ini kamu guna satu jari, dua jari kamu. Yang begitu. Macam sama je. Mau dia bisa selesai. Udah mas. Oke. So kita tengok static friction dulu. So apabila no relative motion no relative motion. ada apa force di sini? Katakan kita apply satu force yang kecil dan dia belum bergerak. Bermaksud Statik. Mana yang punya static friction. sebelah sini kan? Ya. Ini static friction. Pada masa sama ini ada force Yes. Yes. mg ke bawah, R. r Ke ke atas. atas. Iya, Si ke bawah or ke atas. iya, iya. So when f is small, Small is small. Static friction. so yeah, tapi dia arah bertentangan kan? Ya. Jadi saya magnitude lah, magnitude Of static of static friction is higher. higher ataupun same? Same. Same. Same Magnitude dengan force yang asal. yes of f. Equal. Jadi no movement lah. Tanda juga dia. Magnitude of static friction equals magnitude of f yang kamu kenakan itu, tapi masih lagi dia tidak bergerak. Kamu push dia lagi kuat, dia pun lagi kuat. Magnitude of static friction pun masih sama dengan magnitude of f. Maksudnya dia increase. Kalau f kamu increase, dia pun increase. Itu masih lagi menunggu. Sehingga lah dia sampai maksimumnya. Until static friction reaches a maximum. So itu kita panggil dia limiting static friction. Ini yang kita boleh guna formula. Yang static friction tak boleh guna formula. Static friction bergantung kepada apa-apa f yang di situ. Tapi limiting
Dia tadi dia proportional to R kan? Ah, R kan? Logik lah kan, R-nya tinggi, frictional dia tinggi. Ya. Dan juga bergantung kepada jenis surface. So jenis surface itu yang akan, kalau jenis surface kan dia proportional, so letak satu koefisien yang berkaitan dengan Surface. jenis surface-nya. Itu kita panggil basis again saja. Mu S. Mu. Masuk. Mu by ini bah. Oh, Micro itu, tanda micro. Mu. 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 Ah, dekat mana Mu? Binomial ada mu kan? Cuma Binomial. Mil. Ada? Binomial, binomial. Oke, A adalah normal Mi. reaction. Mil. Manakala ini kita panggil dia pekali kan? Ya. So efficient. coefficient of static friction. So it depends on type of surface. So kalau dia rough, tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, ya. Oke, manakala kinetic friction senang sikit, asalkan dia bergerak, kita akan guna kinetic friction dari static friction. So kinetic friction if we use K, sama juga dia bergantung kepada R dan juga satu koefisien yang dipanggil K. So kinetic coefficient of static kinetic coefficient of kinetic friction. Okay. Lagi sih. For the same surface, do you think it's the same US dengan UK? Daripada pengalaman, apabila kamu cuba menggerakkan suatu benda yang berat, yang mana susah? Berat. Yalah, satu benda yang berat, yang mana susah? Bagian mana yang susah? Bagian Starting mula dia bergerak ataupun selepas dia bergerak? bola. Which means your limiting static friction actually bigger than the kinetic friction for the same surface. Apa-apa surface, statiknya lebih besar daripada kinetic. For the same surface pada mulanya. Cuma pada mulanya kalau dia Pada- Yang statik tuh Iya, mau biasa. kasih gerak tuh kan. Pada statiknya. Okay, let's try this. Let's. So we have a F and a W weight 1.0 Newton. 1 kg ya, sudah Newton. Object stationary. F increase until block starts to move. Just before it starts to move, F equals to 0.7. Find Mu. mu S. New. Mu S. Find mu. 0 point. Yang dapat ini. Just before it starts to move, F equals to 0.7. Maksudnya itu apa? 0.7 tu yang dekat mana? Dia punya limiting static friction lah. Itu je sebenarnya. Tapi konsep lah. So, kamu tahu limiting static friction equals to 0.7. Limiting static friction mu K Satu. times with R Eh, kan? yes. Mu S sorry. Mu S times with R R.
What is the R in this case? Satu. One. Yeah, in this case sebab tiada force lain, so R equals to W equals to 1. Tapi hanya sebab situasi ini begini ya, it might not always be like that. Okay. So it So, will sudah buat jalan lah 0.7. unitnya. F. T. Newton. N. 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 F. No, Why? because F equals to mu R. You are? F equals to mu R. F is in Newton. F is in Newton. R is in Newton. So the unit Tiada. is no unit dimension, just constant. Yeah. Tulis lah. Tulis lah. Dia punya. Dimension just constant. Now what is interesting ialah selepas ini kamu tengok apa berlaku. After block starts to move, F reduce until block move with constant speed. Bila pengalaman bila kamu gerakkan satu benda berat, pada mulanya kamu kena apa kan? Kena daya yang tinggi, tapi lepas dia mula bergerak, senang sikit kan? Maksudnya kamu boleh kurangkan kamu bunyian tadi, tapi masih dia boleh bergerak. So, after block starts to move, F reduce until block move with constant speed. It was found that F equals to 0.4 meter. Bermaksud kinetic frictionnya hanyalah 5. kinetic friction hanya ataupun kita lukislah sedikit. Maksudnya pada akhirnya kita letak F 0.4 and it was found that it is moving with a constant velocity. Bermaksud 0. ya equal. Maksudnya kinetic friction 0.4 lah. Dan kinetic friction tak bergantung kepada speed. Yang mana? B. B lah ini. Belum siap, sorry. Ini A, ini B. Okay. Find static friction when F equals to 0.5. 0.5. Ya. Sebab dia belum menggerakkan. F equals to 0.5. Dia belum bergerak, maksudnya ini static kan? Ya, dia masih lah. Terus ini pun juga. Boleh juga mau cakap, kalau mau kira lah since A equals to 0, so F Since A equal to 0. F minus static friction equals to 0. So F static equals to 0.5 ini. Newton. Static friction lah, bukan limiting static friction lah. Yes. Next. Rasa yang ini. So, di bawah pula akan jadi F minus FA equals to sama juga constant speed sama dengan static kan masih 0 kan, because MA 0 kan. So FK 0.4, so mu K times equal 1, masih A ni masih 1, so mu K equals to 0.4. Okay, ada last one. Oh, masih benda yang sama ni. Ya. Satu. Dia cakap sebelum dia sampai 0.4. Oh. Masih kan? Sama dengan sama. Ya, masih sama. Ya Allah. Find acceleration when F was equals to 0.5. So lukis balik dia lah. So when it was still 0.5, tapi kita tahu kinetic frictionnya 0.4. Very good. Which means there is an acceleration here. Kira je lah.
Tapi Pagi apa? kan ada satu bunyi dada kan? Berat. Berat itu terposisi. Berat, tapi boleh dicarikan U sama MG. Ini Iya. kan M? Boleh M. tahu. 91. Ya. So this is 1, this is M, this is 9.81. 1 divided by 9.81. Yang kita kan tidak salah satu. Harusnya one kan, ada one. Oh, W-nya 1. A-nya pun 1. Tapi tak perlu guna A sudah di sini. W equal to one. MG equals to 1. So M equals to 1 divided by 9.81. Unit So n equal to 9.8. 1 divided by 9.81. 0.9. Apa lah, dulu dia lah 1 over 9.81 nanti kita kira satu kali. Tapi formulanya apa? F Dari F-nya apa? F 0.1. 0.5 minus 0.4 equals to MA. The M is 1 over 9.81. Oh, terus di F tolak FT kasi. Because Oh, tengok gambaran dia kan F plus MA selalu kita tengok. iya. Yang kita tahu lain dengan statik tadi kan? Iya, sir. Nah, statik tadi dia sentiasa mengimbangi yang itu. Kinetik pula dia tetap sudah. Itu problemnya. Ada pecutan. Berubah. Oke, dia tolak sebab yang ini dia tolak sebab yang biasa lah. Result ya kan, result F ke kanan, tapi kinetic frictionnya ke kiri sebab dia akan menghalang. It always opposes relative motion. Okay. Manakala static tadi pun begitu, hanya dia punya magnetic akan berubah. Okay, so a few application. Kita tahu mu S is always bigger than mu K, which is why bila kita tolak, terutama ni benda yang berat lah, is always hard to start moving an object. Start moving an object. Not bukan sahaja sebab F equals to mx. Kalau Right? Bukan saja sebab F equals to mx, tetapi juga sebab mu S nya tinggi. Okay, tetapi selepas kamu gerakan, after start to move, lebih senang kan? Ya. Okay, which means less force is needed. kalau mau berhenti kan sir, tetap jadi mu S. Kalau mau berhenti, kamu mau hentikan dia. Tahan. Maksudnya- macam tiada kaitan tu dengan friction. Kita ada sudah. Dia ada sudah kan? Dia ada sudah daya. Bukan tiada sebenarnya. Kalau kamu mau berhentikan, lebih senang ke susah ke berhentikan waktu kamu. Kalau kamu mau berhentikan dia, it only involve kinetic friction. Kinetik ya. Kinetic friction. Sehingga dia berhenti baru. Ada Kalau kamu cuba gerakan dia balik baru ada static friction. Okay, juga limiting static friction proportional to R, which is why balik kepada tadi, sama juga sebenarnya prinsipnya hard to start moving heavy object. Itu solution kan? Ya mana? Proportional. Mana Proportional. proportion I ini proportion. Salah simbol tu, sepatutnya yang begini. Hard to start moving heavy object. Heavily objective. Itu maksud saya, bukan saja kamu tengok F equals to MA. Sudah tentu kalau A tinggi, M tinggi, A rendah kan. Tetapi asalkan kamu ada force, berapa tinggi M pun ada A kan. Kalau A rendah pun, bila perlahan-lahan dia boleh gerak juga. Iya. Kan? Yang penting jangan static frictionnya jangan terlalu tinggi. Kan selalu kamu tengok yang apa tuh?
yang begitu bah, dia mau tarik apa kereta lah, kapal terbang lah, lori lah, banyak kan? Yang strongman yang tarik lori lah. Ada yang cerita tuh kan tarik Enggak, oh TV kan banyak, ada yang letak kereta lagi, dia tarik dengan gigi ga, Oh iya dia tarik dengan rambut ke. tarik dengan hidup. Tetapi dia ada triknya. Dia tak tekan brake, dia punya handbrake. Oh. Coba kamu tekan dia punya handbrake, patah di muka kepala. Ya, fiction yang tinggi. Sebab kalau frictionnya tak tinggi, itu saya kata kalau kamu tengok F itu MA saja, walaupun M tinggi, asalkan kamu dapatkan kenakan force yang sedikit, ada E juga. Ada E maksudnya lambat-lambat akan bergerak juga. Nah, tapi sudah tentulah masih perlukan daya yang tinggi. Tetapi kalau dia handbrake-nya di situ dengan A-nya begitu tinggi, impossible dia bergerak. Siapa kepala? Since we know that it's proportional to A, Walaupun dalam bergerak juga. can we reduce the R? Bergerak dalam Can we reduce the R gerakan dulu. by what? Nah, yalah tapi tak logik lah, kamu mau gerakan benda itu macam mana mau kurangkan benda yang berat badan? Kamu mau gerakan benda itu kan, Kuatkan daya. kuatkan daya, yalah tapi kan ada limit juga daya kita. Katakan daya kita, macam mana kita kurangkan R? Ya, Kasih licin surface-nya. A tidak bergantung pada licin. A tidak bergantung kepada. Letak tayar sir. Nah, kalau kamu cakap yang licin itu, you're talking about yang ini sudah. Kamu sedang cakap yang ini sudah kan? Iya. Nah, of course lah kalau dia licin bagus lah, tapi kalau benda ini sudah di atas permukaan itu, katakanlah kita mau tukar permukaannya. Nah, dan kita tak boleh juga tukar dia punya jisim, sebab objek itu di situ, kan? So the only thing we can try to change is the R. Now remember A bukan semestinya sama dengan mg. Iya. It depends kalau ada tak benda lain yang cuba mengimbangi mg. So kamu punya daya, kamu mau begini ke, begini ke, begini ke. Bila kamu angkat, bila kamu tarik satu benda untuk Yang kedua sir. ya, jadi kurang ini lah kan. Semua F nih. Sebab F begini akan Masih ada biasa. akan mengurangkan A, betul? Iya. Sebab dia ada satu komponen yang tarik dia ke atas, sudah akan kurangkan A, kurangkan ini. Macam Itu sebab kadang-kadang kamu tarik begitu lebih senang bergerak daripada kamu tarik begini. iya. Walaupun yang ini menyebabkan komponen horizontal kamu berkurang. Tapi sudah tentunya nggak boleh begini, atau bergerak. Lagi kan tak boleh sir. Boleh. Yalah frictionnya dia Mesti. slow, tapi slow lah dia bergerak. Pasti tinggi. Slow lah dia bergerak. Gerak juga tapi slow. Ada tak yang anu tuh yang membawa anu tuh? Yang trolley tapi itu meningkatkan tuh. Trolley ada tayar. Oh, sekejap. Dia ada juga maksudnya lebih senang gerakan kamu begini ataupun lebih senang gerak begini. Tolak tarik. Nah, tolak ke tarik. Tarik sir. Tarik. Kalau kamu tolak kotak kan, begitu kan di atas lantai kan, boleh. Kamu perasan nggak dia punya friction sangat tinggi? Iya. Sebab dalam case ini kamu akan meningkatkan A. Kamu Iya. meningkatkan A. Tapi daripada segi fisikal kami begini senang lah kami bergerak kan. Dari Kalau segi tarik physical senang. maksud sir. Ya mak kamu tinggi kan? Tangan kamu di atas. Bukan begini sorry. Begini pak, ini tangannya, ini kepalanya, begini pak kan. Oh. Lain. Oke, seterusnya, oke ini agak think about it lah. Kan selalu kita cakap kalau bergerak friction, selalu kita cakap friction tak bagus, membazir tenaga. Kan? Ada bergerak gitu. Tapi masalah kalau tidak friction kita tak boleh bergerak. Iya. Why? Sama dong. Why is that? Kalau kita mau terus dia sebenarnya, you think about this lah. Okay. Yang ini kereta bergerak, kita perlu friction ke tidak?
Perlu sir. Di atas rodanya. Bergerak kan? Kalau tidak friction, kalau sini minyak, apa akan berlaku pada tayarnya? Ataupun sini mat, Situ ya. mat, lumpur. Apa akan berlaku di kereta itu? Tayarnya berpusing, Lumpur. kereta yang terstandar. Iya di situ. So, rodanya berpusing, tapi tak ada bergerak ke depan. Ada friction. Oh, so kalau ada friction, dia boleh bergerak ke depan. Bermaksud friction ini ke depan ke belakang. Dia ada ke depan dan ke belakang. Di sini ke belakang, sir. Iya, sepatutnya ke belakang sir. Begini. So dalam case ini friction di sini kan, di sini ke depan ke belakang. Ke mana dia bergerak sir? Ke depan. Kereta bergerak begini, rodanya berpusing begini, Iya. frictionnya Ke depan. udah ke depan. Sir, Ke belakang, rodanya sir. ke Tariknya ke belakang. belakang tapi jangan ke depan. Gimana? Tarik dia ke belakang tapi ke depan. Rodanya tuh ke belakang. Roda coba ke belakang, so frictionnya akan terus ke depan. Oh Iya, begitu sir. gimana? Begitu. Ya, getting the trend. Dia begitu. Sejak kalau kita guna yang senang sedikit, kaki kasut, Iya kita yang lebih mudah. kaki kasut, kakimu. Geseran ke depan boleh ke Ya, kalau kaki begini, friction ke depan ke belakang. Kemana kaki tuh Mana sir? sih? Kemana kaki? Kaki orang-orang coba bergerak ke depan. Oh, kaki ke belakang. Kaki ke belakang. Ya. Kaki ke belakang. Tapi frictionnya ke depan ke belakang. Ke Ke depan. ke depan. Ke depan. Iya, ke depan. Sebab kaki kamu sedang coba menolak ke belakang. Nama tak? Iya, iya sir. So, nah itu Newton kan kalau dia begini. Paham kan? Bukan macam tadi. Apa beza dengan tadi? Tadi adalah kamu kenakan daya di sini. Iya. Kemudian sini frictionnya. Sini maksudnya di sini. That's why I said bukan di antara dua objek, but between two surfaces. So kaki kalau kasut kamu punya surface dengan lantai. Sedang coba bergerak ke belakang. Right? You're trying to push it behind. So oleh itu friction akan push it ke depan. Itu kalau kakinya berbunyi sir. Berkaitan dengan Oke, so itulah kita we need the friction, tapi dalam case itu kita akan panggil dia sebagai grip to move forward. Oke. Is this static friction or kinetic friction? Yang ini Kinetik. Statik sir. macam kinetik, tapi sebenarnya static. Iya, statik. Why? Bukan ada pergerakan enggak? Ada pergerakan tapi kereta tuh nggak ke depan. Ada pergerakan. Nah, sekarang kita cakap yang ada, yang ini cakap ada, yang tadi yang tiada kan. Kalau tiada grip dia tak bergerak, right? Kalau dia tiada grip, tiada friction, pada lumpur dia hanya akan berpusing. Sebab engine kami sebenarnya tak gerakkan kereta ke depan. Engine kami tugasnya adalah untuk memusingkan roda. Yes, sir. Nah, jadi memusingkan roda. So kalau lantai cukup daya, barulah friction ke depan menyebabkan kereta bergerak ke depan. Kan? Tapi dalam case ini, kenapa kita masih panggil dia sebagai static friction? Sebab yang So ini kereta yang terbenam dalam mud kan? Ini ada sudah, ini jalan biasa. Daya sekarang Sebab static menuju kepada friction. Static merujuk kepada is there a relative motion between surfaces, bukan objek. Kereta bergerak ke depan, yes. But you look at the surface of the wheel and the ini. Wheel susah sikit, sebab kamu nampak dia bergerakkan. Tapi kalau kasut, Jadi kasut, kereta sejak kamu lihat kasut dengan lantai, bila kamu coba bergerak ke depan, surface ini, surface kasut dengan surface lantai ini, house. ada tak dia punya relative motion? Ada. ada sir. Kalau ada relative bukan akan berbunyi kan? Iya.
Relatif ada bunyi. Enggak, maksudnya kalau relative motion maksudnya pas kamu pergi sini, pergi belakang. Kasus kalau kamu coba bergerak ke depan, kalau dia ada relative motion, tentunya sama betul lah juga kalau kamu punya friction tak cukup, kasus kamu akan ke belakang. Tapi sedangkan sebenarnya tak bergerak kan surface dengan surface. Iya. Kalau dia bergerak maksudnya begini sudah. Gitu. Maksud kalau tak cukup friction. So dia surface dengan surface tak bergerak, tapi orangnya bergerak. Roda susah sedikit nampak, tapi kamu boleh bayangkan tak? Dia sebenarnya surface dengan surface, sebab dia bila dia rolling begini kan, dia akan macam yang kita cakap lagi, ini dengan ini kan, bersentuh kan. Lepas tu ini dengan ini bersentuh kan, lepas tu ini dengan ini bersentuh kan. Iya. Ya. So dia begini kan, dia bukan dia static friction, bukan. Iya, iya. Oh, iya, sir. Kecuali macam tadi kalau kamu jalan terlalu cepat, kamu tarik kaki kamu ke belakang terlalu cepat, Macam berlari, Sir. dia akan Tergeser. itu kita panggil the skidding. Yang kasut harus tuh, Sir. Sama ada kasut haus ke ataupun kamu gerak terlalu cepat ke, so dia punya static friction tidak cukup, sebab limiting static frictionnya ada limitnya, so kamu akan tergelincir. Kalau yang ice skating, Eh. Sir. Ice skating. Ice skating, kalau kita cakap ice skating lah itu kita sebab itu kita mau Ya, apa? dia mau ya ialah ice skating biasanya kita guna untuk contoh kita mau kurangkan frictionnya supaya dia boleh meluncur. Tapi bila kamu mau push kamu ke depan, kan di depannya ada, di belakangnya ada apa lah? Di belakang ada brake-nya, ice skating. Ice skating apa? Ada sih. Tapi sama juga bila kamu mau bergerak dia akan begini, dia akan push ke bawah sedikit. So ada friction yang push dia keluar. Kecuali kalau dia terlalu cepat. Bila terlalu cepat apa akan berlaku? Tergelincir kan? Bila tergelincir, kita akan dapat kinetic friction. Skating Kan? apa? Kalau tergelincir itu maksudnya geser. Ada, tapi kita dapat kinetic, which is lower or higher than static. Higher than static, sir. No, kinetic lower than limiting static friction kan? No, mu S mu K tadi. Maksudnya bila surface itu ada pergerakan, dia punya friction akan berkurang sebab dia akan tukar kepada kinetic friction. Dan kinetic friction adalah kurang daripada limiting static friction. So maksudnya dia lebih berkesan atau kurang berkesan? Oh, bukan higher. Yang mana? Dulu tadi. Dia itu fast kalau rodanya pusing terlalu cepat ataupun kaki kamu pergi belakang dengan terlalu cepat, tergelincir kan kamu. Iya. Also, Masih ada friction tapi kurang berkesan kan dia punya friction. Oh, Maksudnya susah berjalan kan? Apa tuh? Kendaraan ya? No. Because of rendah, but because of ini US UK. Sebab tadi static, sekarang kinetic. Bermaksud friction akan berkurang. So, senang nggak kereta itu bergerak ke depan? Senang. Susah. I know because kereta selalu fikir friction itu menghalang dia bergerak. Iya. Tapi dalam case ini kita sedang we are depending on the friction to push it in front. Kalau friction itu berkurang maksudnya force itu berkurang, maksudnya tak boleh laju kereta itu. Dia punya grip tak cukup. Sama lah kalau kamu bergerak dengan lumpur sebelum kamu terbenam. Sebab pusingan rodanya lebih cepat daripada pergerakannya. Dia kan tergelincir atas surface itu. Tapi dalam kes ini ialah bila dia terlalu cepat, sama jugalah dia tak terbang. So dalam kes ini, but here we actually more interested in sebab kita mau laju, yaitu lebih kepada braking nanti ya, yaitu braking. Kita mau bandingkan kereta pada licin. Tapi samalah di sini. Jadi kalau kita mau kereta bergerak dengan sangat laju, kita mau roda berpusing dengan sangat laju tanpa skidding off,
Kasih botak tayarnya. Tambah dia punya grade. Tambah dia punya grade lah. Tambah dia punya geseran. Tetapi kita mau dia laju kok. So kita mau dia punya friction tinggi. Tapi kalau sebab nanti kalau kamu mu itu udah tinggi masalah juga tuh. Ringankan. Can we design another thing? Sebab kalau terlalu kasar dia kehilangan apa juga banyak. But is there a way we can increase the F without changing the mu and without changing the M? Kita mau break yang lebih tinggi. Katakan mu tak boleh kawal sudah, kita tak boleh kawal mu. Kita boleh kawal A dah. Dengan Acceleration. R. Itu dengan A bergantung kepada berat lah. Berat kan? Jadi kamu guna kereta lebih berat lah. Iya. Tapi kereta lebih berat pula susah untuk dia bergerak dengan laju. Susah. Guna kereta F1. Oke, sudah tentulah kita boleh F1. Ringan tak? F1, kereta F1. Ringan. Bagus. Jadi macam mana kalau kereta F1? Of course, one thing we try to increase the mu. Ini surface of target. But also, can we increase the R without increasing the M? Type of surface. Kalau kamu increase M, dalam tahap surface boleh buat sesuatu lah. Tapi kalau kamu M meningkat, masalah juga sebab nanti F itu NA susah dia memecut. Kereta F1 ringan, dia kena ringan supaya dia senang memecut. Iya. Tetapi kita mau increase dia punya R. Dia punya apa kan susah? Dia punya A bermaksud kita mau increase dia punya bentuk. Kita mau increase ini A. Bentuk kereta tak mempengaruhi sih. Bentuk macam mana bentuk kereta itu mempengaruhi A? Yang dia punya berbentuk aerofoil. Untuk apa? Itu yang Jelas untuk apa? Supaya untuk memandu rintangan angin. itu aerodynamic untuk mengurangkan dia punya rintangan di sini, kan? Tapi in this case kita mau A-nya tinggi macam tadi lah, kamu tangan dengan tangan, kamu mau tinggikan dia punya tekanan, kamu kena tekan dia lebih kuat. Bermaksud you have to find something to tekankan kereta ini ke bawah. Kita mau sesuatu yang tekankan kereta ini ke bawah. Tapi bukan MG. Nah, sebab kalau MG nanti dia lebih berat susah dia mau apa. Okay. Tekanan. Yeah, in fact, it will use something we call a reverse aerofoil. Ya macam kapal terbang punya sayap. Biasanya sayap kapal terbang di ke atas. Yang belakang sini kan. Bentuknya supaya bila dia bergerak laju, dia akan terkenakan satu daya ke bawah, menyebabkan A-nya tuh meningkat, so frictionnya meningkat tanpa kita perlu tukar lagi di punya mu ataupun tukar di punya daya. Di depan tu ada answer. Actually, I'm not sure where the food. I think di belakang dia. Dia punya bentuk begitu sih. Kalau di depan saya susah. So it's just yang ada food kan macam kapal terbang pun dia hanya ada kesan bila dia sedang bergerak. Sama lah di sini. Bila dia bergerak laju, dia akan menggunakan satu lagi daya tambahan ke bawah, menyebabkan up dia meningkat, menyebabkan grip dia pun meningkat, so dia boleh pusing karena dia boleh bergerak laju tapi juga masa dia pusing dia ada slip. Okay, next braking pula. Kita sedang ambil lesson kereta. Apa yang berlaku bila lalu TV ke apa kan? Kecemasan dia pergi tekan dia punya back. Gurih bah, bila dia nampak sesuatu lepas tu dia slam dia punya back.
Berhenti gak kereta? Anu, begini. Dia coba berhenti dengan terlalu cepat. Begini. Tapi tekan dia punya brake. Anu, dan Ya kan apa? Keretanya nggak masuk. gitu. Lepas itu di jalan raya kamu nampak di hitam. Dia ada dulu selalu kan kalau berhenti dia punya begini dulu. Apa tuh? Gitu. Oke, sebenarnya brake dia buat apa? Berhenti. Macam mana dia berhenti kan? Dia Dia anu tayar terus. payah tuh Tekan. dalam tuh Iya, brake itu sedang coba membuat apa? Tekan. memberhentikan kereta. Macam mana dia berhentikan kereta? Tekan. Tekan Bila brake. kita tekan brake, lepas itu Brake Lepas itu so brake actually sedang buat apa? Dia sedang memperlahankan apa? perlahan putaran tayar tuh. Bagus, dia sedang perlahankan putaran tayar. Sebab tadi tayar sedang berputar. Tapi aku bicara siapa? Okay, so bila dia semakin perlahan, remember just now yang certification tadi, kalau surface-nya masih cukup, kalau certification-nya masih cukup, so dia perlahankan pusingan tayar, so pergerakan ke depan pun akan perlahan lah. Iya. Asalkan dia masih certification, masih dia ngam-ngam begitu, dia tidak tergelincir ke belakang ataupun tergelincir ke depan. Iya. Kalau dia pusingannya ngam-ngam dengan dia punya pergerakan macam kaki kamu. Kalau kaki dia pusing semakin perlahan, so dia bergerak semakin perlahan lah. Okay. So ini masih static. Kecuali kamu tekan dia terlalu cepat, sehingga kan tayarnya terus berhenti. Masih. Dia terus berhenti berputar. Bukan kereta berhenti ya. Ada kinetiknya. Tayar berhenti berputar, dia tak berputar sudah, tetapi kereta masih sedang bergerak. Dia ada kinetik. Maksudnya surface dengan ini dia tak apa? Dia begitu. Dia bergeser saja begini, kan? Iya. Ini begini. Dia pusing tapi dia bergeser. Dia tak berpusing sudah kalau kamu slam dengan terlalu kuat. Oh. Tekan brake terlalu kuat dia terus berhenti tayarnya. Bukannya So, kereta kamu sedang tergelincir saja di atas jalan aja itu yang dia terus begini. Dia punya Dan kamu hilang kawalan dia sudah. atas dia. Ya apa? Atasnya yang bawa dia jadi bukan yang punya tapak. Nah, maksudnya tapak tayar dengan itu kamu tak dapat kawal kamu punya kereta sudah. Kereta masih bergerak ke depan, menyebabkan tayar itu tergelincir atas jalan raya itu yang menyebabkan dia Tekan. hilang. Dia akan apa tuh? Terhakis lah. pada jalan Itulah raya. hitam di atas jalan raya. Iya. Pada Nah, jalan sebab di sini tak bergerak. Sorry. Ini tak bergerak, terus ada geseran kan jalan raya kan. Iya, harus. Dia terus begini. itu lagi hitam terus Nah, yang hitam itu, yang paling penting, kalau accident adakah dia dapat berhenti dengan bagus? tidak. Sebab sekarang kinetic friction dan kinetic friction adalah kurang daripada static friction. Limiting static Dia friction. terpaksa begini to stop. Apa tak? Begini. adalah kurang dari Mati ya. Enggak, dia ada mau stop orang untuk yang sudah begini. Tarik tangan juga. Iya. Pas kamu juga. Kalau ini berlaku kan, kamu pusing tadi jadi guna juga. Because the car is moving forward. Kamu pusing kamu tayar pun sebab gripnya tak cukup, dia susah untuk pusing. Dia tak akan pusing begini, dia akan pusing begini. Ini kan driftnya kan akan hitam Tapi gitu. terus kalau kereta terlampau laju kan, Kalau terlampau laju dan kamu tekan brake terlalu cepat, iya kamu tiba-tiba. slam, kamu punya brake. Itulah kamu nggak mau stop, kamu kena pandai adjust, kamu punya brake. Kamu bukan terus dia. Kamu kena begini, kadang lepas. Tapi sekarang teknologi dia otomatis sudah ada ABS kan. Jadi kalau langsung tekan lepas kita break tekan. Apa tuh? Kita kasih lepas balik. Tekan lepas. Kalau contoh langsung tekan sudah dia kena anu yang ini tuh. Ataupun kamu tekan beginilah, jangan terus tekan kuat-kuat. Kalau contoh sudah dia tekan kuat kan. Nah, Kita kasih lepas. Berhenti lah. Tekan gimana? Apa macam mana tuh pertukarannya terus? nanti kamu belajar di apa? Dia Belajar dengan berhenti lah. kereta.
Nah lah maksudnya karena kamu kena pastikan yang itu tidak berlaku. Ya, dia terlock bah dia punya view, tak pusing. Kamu pastikan dia masih berpusing tapi itu tinggi. Tapi sekarang teknologi dia otomatis sudah tuh, dia boleh Kereta yang auto laser. bukan ABS berarti dia panggil ABS. Itu something. Apa tuh apps? Dia akan coba prevent itu daripada berlaku. Anti-brake system. Nanti kita active brake, nanti buka apa? Kalau musuh tak tahu dia punya Anti-brake system. apa ayat punya ni? Anti-brake lock system. Macam kinetic friction ini no efektif lah untuk memberhentikan dia. Kalau kamu mau drift mungkin yang pergi drift kereta itu. Kalau drift kereta cepat rosakkan tayarnya. Kenapa? Yang drift itu kan. Iya. So, yang tadi kan Geser atas jalan raya baru. kinetic friction. Kinetic friction kecil daripada Bila dia tukar pada kinetic friction, dan kinetic friction memang tidak efektif, so memang susah berhenti kereta itu. Anti-lock brake system. Anti-lock system ya. Lock itu maksudnya tadi lah terlock sudah kamu punya tayar, kamu tayar tak bergerak sudah. Which actually makes it harder to stop. Macam kalau dia kan. Yalah, sebab kita perlahankan kereta dengan tempat kita cuba memperlahankan pusingan tayar, so friction itu akan memberhentikan. Yang sepatutnya dia prevent daripada brake. Dia prevent tayar kamu berhenti berpusing. Macam tak logik kan, kita mau kereta berhenti kan. Tapi itulah kamu kena paham sebab kereta kamu sedang bergerak sudah. Fungsi ABS itu apa sih? Itulah kamu untuk prevent yang tadi yang kita cakap tadi. Bila kamu tekan brake Kamu kalau berhenti bergeser, berhenti kita mau prevent benda ini berlaku. untuk menurunkan Okay. Yang mu itu 0.4. That's not friction lah. Bukan friction lah, itu baru mu nya. Right? Which means that untuk kinetic friction dia bala dulu. Atau sepatutnya kamu draw free body diagram dulu kan. Sini Fk is Fk equals to mu A. Kita tidak tahu A. Okay, dan kalau A tidak semestinya sama dengan mg, you have to look at the whole situation. So A di atas, is mg ke bawah. Yang biasanya kita cari A, bukan kita buat A sama mg, tapi kita sedang buat back to your basic, kita sedang buat ini. Vertical. Okay. Kemudian yang kiri kanan constant velocity doesn't matter lah kamu mau right ke left kan. Okay. Tapi accelerationnya kosong. Which means satu buat vertical, satu buat horizontal. Okay, jangan tik shortcut. Okay, kecuali kamu sangat pasti apa berlaku di situ. Okay, slowly. Kalau tak nampak kamu lukis betul-betul free body diagramnya. Ada 4 forces di situ ah. Bila buat vertical macam mana, bila horizontal macam mana. You can do it. You can do it. Saya sudah dapat begini kan. Tapi Satu yang biasa sudah nih. Okay, vertical ada apa? ada R, Ada mg, ada lagi. ada R, ada lagi tujuannya. Ada lagi tuh. F sudah dapat selesai. vertical ke atas kan, jadi sin. How did I forget this? Kenapa bisa dibuka? Apa ya?
Jawapannya 75 on fact. Bersama dapat masukan. Don't simply make assumption. Okay, buat vertical perlahan-lahan, horizontal perlahan-lahan. Boleh tu. Mu yang ini bukan, yang itulah coefficient of static ke kinetic fusion. Kadang-kadang dia tidak cakap kalau situasi ini nampak sudah. Block moving with constant velocity. So mu k is that kinetic. Tapi kan static dengan limiting sama juga mu a. Alright. So kita tahu F kinetic equals to mu a, but that doesn't help us to solve. Sebab kita masih perlu tahu apa itu a dan bukannya sentiasa mg. Alright. So this two part has nothing to do with friction. Kan ini dengan ini kamu sepatutnya boleh buat sudah seperti sebelum ini. Tidak ada masalah. A di atas, so A ke atas, so A positif, mg ke bawah, so mg. F sin theta 37 ke atas, so F, which we do not know how much, so sin 37 equals to 0. Manakala itu pula F cos 37 minus Fk equals to 0, which is equals to mu a, and a equals to in, kita boleh dapatkan sini. So everything else is calculation. But you need to get this dulu because constant velocity Acceleration 0. acceleration 0. So Fm is 0. Yang ini 0 sebab dia memang tak bergerak atas bawah. Yang ini pula dia sedang moving constant velocity equals to 0. Lepas tu just mathematics saja kan, cuma lah macam tu lah. Kadang-kala kamu lebih senang kalau kamu tak gantikan nilai. Kadang-kala ulang. Dalam kes ini macam lagi senang kamu tak ganti nilai sehingga akhirnya. Ya. S sin 37 plus mg. Ini F cos 37 minus mu a. Mu a which is F sin 37 plus mg equals to 0. So just make saja F cos 37 minus F mu sin 37 minus Air kan negatif itu. understand? Mana? Oh, minus ya. Mg minus kan? Kalau masukkan nilai mg terus tak apa. Boleh juga. I'm just saying that sometimes it's easier kalau kamu gantikan pada audio. Depending on situation. Tinggal mu mg. So tinggal F mu mg cos 37 plus mu sin 37 75. Dapatlah pengingat dah penting kan. You can see that most important kamu dapatkan semua ni betul dulu. Nanti tak basic thing kan? Jangan sehanya sebab kamu nampak restriction kamu rasa di berlainan. Yes. Yang ini jawapannya jawapan salah 3.3 ataupun 3.4 lah kan. Yang ini 1.88. So yang ini ada dua friction tapi pada diagram kamu, simak diagram kamu? Sudah, hijau diagramnya. Free body. Kalau ada dua, bagus kamu lukis free diagram yang berasingan Ya, Ustaz. untuk P dan untuk Q. Ada tidak susah. Of course ada Kegambar. tension. Apa lagi? No. Ada dah. A ada.
Tapi pada Q dengan pada apa? I. Kelainan kan? Iya. Nah, I is Q. So yang kita pasti F pada Q, Ke sana. IT T ke sebelah. sama. Coba movement dengan apa lagi? FP. F ada berapa friction? 2. 2, so let's call it F1, F2 lah. F1 di mana? Untuk Q? Mana di punya direction? Move constant velocity. Rasanya gerak kemana? Kanan. V gerak ke kanan. Q. Kanan. Q Gerak ke kiri. gerak ke kanan. Oh. Q gerak ke kiri. Kiri. Dia punya friction. Bukan, itu V-nya. V-nya kan? Baru V-nya. Alright. So friction untuk Q dengan lantai ke arah kiri. So let's say this is F friction. Ada friction 2, let's say F1 lah. Oke, ini adalah F1. How about P and Q? Sampai P dan Q. What friction? Kanan. Ada friction ke kanan ke kiri. Kanan. Siap. Lukis di mana? Ke kiri, ke kanan. Lukis siapa? P ke Q. P. Di atas Q, P. Q. Di atas P itu Ya maksudnya friction F2 kan? Oke, sekarang kita ada friction F2. Right, di sini kan? Ke kiri ke kanan, untuk P ke untuk ke Q. Untuk Q ke Untuk P ke kanan. untuk P ke kanan. Kalau untuk Q Untuk P ke ke kanan. kanan. Untuk P ke kanan, Untuk Q Q. ke kiri. very good. Newton telur kan? Kedua-dua pun dia rasa dia punya friction. Jadi lantai Q ke friction itu. Nah F1 bah, F1 kenapa dia ada pasangannya? Ya sebenarnya ada, tapi kita tak kisah pun tentang lantai. Yalah, lantai yang akan view lagi satu F1 ke kanan kan? Ya. Tapi lantai tak bergerak. Boleh? Okay, good. Of course F1, F2 itself, it depends on the arm. Kan? Ataupun kamu kira F1, F2 lah, boleh juga kamu letak lagi dia punya A dengan MG lagi, tapi macam lagi atau kita kira F1, F2 dulu lah. F1, apa dia punya A? Mu-nya 0.2, A-nya apa? Patutnya kita kira lagi lah, tapi kalau yang ini semua vertikal, semua horizontal, senang sikit lah. Apa A yang dialami oleh Q? MGP ke MG yang mana? P. Q punya MG ke P punya MG? Kedua-dua punya MG. Ya. Dia akan rasa. Untuk F1 kan, di lantai kan, dia akan rasa 0.5 kilo ke 0.2 kilo atau kedua-dua. Dua-dua. Okay, good. So this one will become 0.7 mg. Tapi ingatlah, hanya kalau begini kita boleh terus, kalau tidak kita kena simpos lagi sebagainya. Nah, kalau F2 ialah apa, dan lepas tu boleh solve dalam semua. Okay. Yang ketiga hanya melibatkan dia punya apalah, sama seperti biasalah, hanya melibatkan dia punya result dan sebagainya. Oke, tulis siapanya dulu. Ini coba pengiraannya. F 3.35 Newton, M 1.88 kg. Tulis dulu. Nanti coba semua.